Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, di perkuliahan hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai chapter 1, yaitu What's Our Business Analytics. Ini merupakan hasil presentasi kami yang beranggotakan saya sendiri, Revi Haryani, sebagai moderator, Salsa Gustina Ayu, Ziva Rahadatul Aisy, Anissa Fadila, Tiara Humaira Nada, dan Mutia Najmi. Untuk memulai presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk membagikan PowerPoint yang telah kami persiapkan. Untuk slide selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Saudara Mutia Najmi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu analisis bisnis. Ada 3 istilah dalam literatur bisnis yang saling terkait. Yang pertama, analitik bisnis, dan intelijen bisnis. Analitik yaitu proses yang melibatkan penggunaan teknik statistik, perangkat lunak, sistem informasi, dan metodologi riset operasi untuk mengeksplorasi, memvisualisasikan, menemukan, serta mengkomunikasikan pola atau tren dalam data. Sederhananya, analitik mengubah data menjadi informasi yang berguna. Contoh khas penggunaan analitik ini yaitu pengukuran cuaca yang dikumpulkan dan diubah menjadi statistik yang pada gilirannya memprediksi pola cuaca. Selanjutnya, analitik bisnis, yaitu proses yang dimulai dengan mengumpulkan data yang terkait bisnis dan terdiri dari penerapan sekuensial komponen analitik utama seperti deskriptif, prediktif, dan perspektif. Hasil dari yang mendukung dan menunjukkan pengambilan keputusan bisnis dan kinerja organisasi. Analitik bisnis membutuhkan relevansi yang jelas untuk bisnis, wawasan yang dihasilkan yang akan dapat diterapkan, dan pengukuran kinerja dan nilai untuk memastikan hasil bisnis yang sukses. Selanjutnya ada business intelligence, yaitu seperangkat proses dan teknologi yang mengubah data menjadi informasi yang berarti, yang akan berguna untuk tujuan bisnis. Beberapa orang percaya bahwa business intelligence adalah subjek luas yang mencakup analitik bisnis, serta sistem informasi. Terima kasih atas penjelasannya mengenai analitik bisnis, Saudari Mutia. Untuk slide selanjutnya mengenai proses analisis bisnis itu sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Fadila. Baiklah, yaitu selanjutnya proses analisis bisnis. Adapun langkah-langkah atau prosesnya ini ada 3. Yang pertama, deskriptif analisis analitik. Yang kedua, prediktif analisis analitik. Yang ketiga, preskriptif analisis analitik. Next. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama, langkah pertama, analisis deskriptif analitik adalah beberapa pola atau variabel perilaku bisnis yang harus diidentifikasi yang mewakili target peluang bisnis dan memungkinkan, tetapi belum ditentukan, perilaku tren di masa depan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin menemukan dalam informasi penjualan umumnya bahwa selama masa krisis ekonomi, produk tertentu dijual kepada pelanggan dengan tingkat pendapatan tertentu jika iklan tertentu dilakukan. Langkah yang kedua yaitu analisis prediktif analitik. Itu dari proses BA, ada banyak metode yang digunakan dalam langkah proses BA ini. Yaitu ada metodologi yang umum digunakan yaitu regresi berganda. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin menentukan yang mana dari beberapa upaya promosi, seperti variabel independen yang diukur dan diwakili dalam modal dengan dolar dalam iklan TV, iklan radio, penjualan pribadi, dan iklan majalah. Yang paling efisien dalam menghasilkan dolar penjualan pelanggan, atau variabel independen dan ukuran kerja bisnis. Terima kasih, Saudari Anissa Fadila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Humaira.
Selanjutnya itu ada langkah yang ketiga, yaitu analisis preskriptif analitik. Metodologi riset operasi dapat digunakan untuk secara optimal mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk mengambil keuntungan terbaik dari peluang yang ditemukan dalam tren masa depan yang deskripsi. Contohnya seperti pemrograman linear atau metodologi optimasi dibatasi telah digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dalam desain rantai pasokan. 3 komponen utama analitik deskriptif, prediktif, dan preskriptif yang disusun sebagai langkah-langkah dalam proses BA dapat membantu perusahaan menemukan peluang dalam data, memprediksi tren yang meramalkan peluang masa depan, dan membantu dalam memilih tindakan yang mengoptimalkan kinerja perusahaan. Alokasi sumber daya untuk memaksimalkan nilai dan kinerja. Mengenai slide jenis skala klasifikasi pengukuran data akan dijelaskan oleh Saudari Ziva Rahadatul. Jenis skala klasifikasi pengukuran data. Yang pertama, kategori data. Data yang dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik. Data kategori biasanya melibatkan bilangan pokok yang dihitung atau dinyatakan sebagai persentase. Contohnya, pasar produk yang dapat dicirikan oleh kategori produk high-end atau produk berpenghasilan rendah berdasarkan penjualan. Yang kedua, data ordinal. Data yang diberi peringkat atau diurutkan untuk menunjukkan preferensi relasional. Contohnya, pemeringkatan perusahaan bisnis berdasarkan kualitas. Yang ketiga, data interval. Data yang disusun berdasarkan skala di mana setiap nilai sama-sama jauh dari yang lain. Itu adalah data ordinal. Dalam data ordinal, peringkat perusahaan mungkin sangat bervariasi dari tempat pertama ke tempat kedua. Dalam data interval, mereka harus proporsional dan secara relasional. Contohnya yaitu alat ukur suhu. Yang keempat, data rasio. Data dinyatakan sebagai rasio pada skala berkelanjutan. Contohnya yaitu perusahaan yang menerapkan manufaktur hijau adalah 2 kali lebih lipat dari perusahaan yang tidak menerapkan program tersebut. Slide hubungan proses bisnis analitik dan proses pengambilan keputusan organisasi akan dijelaskan oleh Saudari Salsa Agustina. Hubungan proses bisnis analitik dan proses pengambilan keputusan organisasi. Proses bisnis analitik dapat memecahkan masalah dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dalam prosesnya, organisasi juga dapat menentukan strategi untuk membantu operasi dan membantu mencapai keunggulan kompetitif. Biasanya memecahkan masalah dan mengidentifikasi peluang strategis untuk diikuti oleh tugas pengambilan keputusan organisasi. Yang terakhir, mengidentifikasi peluang. Dapat dilihat sebagai masalah pilihan strategi yang membutuhkan solusi. Hubungan proses bisnis analitik dan proses pengambilan keputusan organisasi dijelaskan dalam hal bagaimana mereka saling melengkapi. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kita mengenai bisnis analitik, dapat disimpulkan di sini bahwa analisis bisnis ini sendiri menjelaskan bahwa pentingnya terminologi dan mendefinisikan proses unik yang berguna sebagai pengaman informasi di setiap keputusan yang diambil dan peluang bisnis yang diambil. Skala pengukuran klasifikasi data juga diperkenalkan secara singkat untuk membantu memahami jenis pengukuran yang dapat digunakan di analisis bisnis. Hubungan proses bisnis analisis ini dan juga proses pengambilan keputusan organisasi dapat dijelaskan dalam hal bagaimana mereka saling melengkapi. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai What's Our Business Analytics. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.